Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Ramayanti, NIM C1C018091. Baik, di sini saya akan membahas tentang aspek keperlakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Yang pertama kali yang akan saya bahas itu adalah tentang sistem biaya tradisional dan biaya standar. Yang pertama itu adalah sistem biaya tradisional atau historis. Ini mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk atau jasa. Sistem biaya tradisional atau historis terutama fokus pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk atau jasa. Salah satu kelemahannya itu adalah sistem biaya tradisional ini adalah bahwa persyaratan akuntansi keuangan menuntut agar biaya per unit produk atau jasa memperhitungkan semua biaya, baik yang dapat ditelusuri ke suatu produk atau jasa maupun yang terjadi untuk satu periode waktu tertentu atau untuk lebih dari satu objek biaya. Nah, selanjutnya itu ada sistem biaya standar. Mengakui kelemahan dari sistem biaya tradisional, banyak organisasi mengadopsi sistem biaya standar. Sistem biaya standar itu sendiri mencerminkan pencampuran yang potensial efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori organisasi modern. Biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Biaya standar mencerminkan estimasi terinci dan canggih mengenai berapa biaya untuk melaksanakan suatu tugas tertentu atau menghasilkan suatu produk tertentu. Nah, selanjutnya itu ada perhitungan biaya langsung atau variabel. Ada beberapa. Yang pertama itu ada filosofi yang mendasari. Semua metode akuntansi biaya tradisional sesuai dengan konsep biaya tersebut membebankan unit produk atau jasa dengan biaya penuh. Bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dibebankan langsung ke unit produk atau jasa, sementara overhead tetap dan variabel pada kebanyakan kasus diserap berdasarkan estimasi tarif yang didasarkan pada volume yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua itu ada dorongan keperlakuan. Yang ketiga itu ada pengendalian biaya, membagi biaya ke dalam komponen variabel dan tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Nah, selain itu ada pengambilan keputusan. Ada beberapa situasi pengambilan keputusan umum yang harus dijelaskan. Yang pertama itu ada keputusan bauran produk. Yang kedua itu ada penentuan harga produk baru. Yang ketiga itu ada penetrasi pasar. Yang keempat itu ada penghapusan produk. Yang kelima itu ada pesanan khusus. Yang keenam itu kampanye iklan dan promosi, atau bisa disebut itu lebih kayak mempromosikan gitu. Nah, yang ketujuh itu ada keputusan mengurangi biaya. Nah, selanjutnya itu ada aspek keperlakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Ada dibagi menjadi beberapa juga. Yang pertama itu ada penetapan standar. Elemen yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau sistem biaya adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Standar yang memiliki fungsi ganda, yaitu berfungsi sebagai tujuan dan memotivasi pengendali biaya dan sebagai alat evaluasi kinerja. Yang kedua itu ada partisipasi dalam penetapan standar. Pentingnya partisipasi dalam penetapan standar telah dibahas secara ekstensif dalam literatur akuntansi keperlakuan. Michael Foran dan Don De Coster meringkas logika yang mendasari seluruh argumen yang mendukung partisipasi menjadi jika seseorang pekerja berpartisipasi dalam menetapkan standar kinerja sendiri, maka ia akan membuat komitmen yang tegas terhadap standar tersebut dan oleh karena itu akan bekerja keras untuk mencapainya. Selain itu ada standar yang ketat dan standar yang longgar. Untuk berfungsi sebagai alat motivasi, standar yang akan digunakan seharusnya tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Standar yang ketat akan lebih sering tidak tercapai daripada dipenuhi. Nah, selanjutnya itu ada penyerapan overhead. Bidang lain yang penuh dengan dorongan disfungsional adalah penyerapan overhead. Praktik umum yang untuk membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu ada alokasi biaya tidak langsung. Jika dikaitkan dengan skema intensif, alokasi biaya ini mendorong manajer untuk memperhatikan biaya yang dilaporkan untuk membantu untuk mencegahkan beberapa masalah pengendalian dan koordinasi. Nah, selain itu ada analisis varian. Yang pertama itu ada keputusan investigasi varian. Keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaiannya atas signifikans diskrepansi yang diamati. Varian ini memiliki signifikan pengendali hanya jika varian tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan atau dengan kata lain tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Selain itu ada aspek keperlakuan dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada batas pengendalian, hasil umpan balik, ketekatan pemaksaan, struktur
penghargaan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.